Kita hari ini akan membahas tentang 5 sukses berkebun durian. Membungakan pohon durian itu bukan perkara yang sulit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jumpa lagi ya sama Bolang pastinya dong. Kita ada di channel Bolang Agro Malang ya. Jangan lupa, pasti belum subscribe ya. Yang udah subscribe makasih. Ya, jadi hari ini alhamdulillah cerah ya. Hari ini kita cerah sekali dan musangking sedang berbunga. Doakan aja jadi buah. Ya, jadi kita hari ini akan membahas tentang 5 sukses berkebun durian ya. Jadi kita harus pelajari betul bagaimana kita sukses dalam berkebun durian. Yang pertama adalah menanam ya, persiapan lahan. Jadi kita harus menyiapkan lahan, kemudian bibit, kemudian sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, kelima adalah sumber dana. Yang pertama adalah sumber tanah, sumber daya alam. Yang pertama adalah tanah, ya, lahan. Kedua adalah bibit. Kemudian ketiga adalah sumber air. Kemudian sumber daya manusia dan sumber keuangan. Ini saling berkait, ya, saling berkait sehingga kita akan sukses dalam menciptakan kebun durian. Nah, jadi cukup 5 unsur dalam menciptakan kebun durian. 5 unsur ya, itu tadi udah kita sebutkan. Dan ketika udah kita lakukan, selesai, udah sukses. Ya, kita udah sukses dalam berkebun durian. Sukses fase pertama. Oke? Ya. Jadi sukses fase kedua adalah perawatan. Menciptakan tanaman yang subur, menciptakan tanaman yang sehat dengan berbagai macam pirantinya. Ya, kita mulai menanam, menyiram, kemudian dibikin subur, tajuknya diperbaiki, jarak tanam, irigasi, sanitasi, kemudian kesuburan dan lain-lain. Disitulah kita dikatakan sukses jika sudah terpenuhi. Tanaman sehat, tanaman subur, sanitasi oke, kemudian sirkulasi bagus, sirkulasi baik udara, sirkulasi air, sirkulasi cahaya harus tertata dengan baik. Nah, itu dikatakan kita sukses ya. Ketika di fase pertama udah kita sukses penanaman, penyiapan lahan. Kedua adalah menyuburkan tanaman, menyehatkan tanaman, ya, membuat kebun yang bagus dan ideal. Nah, kita udah sukses 2. Sukses tahap 3 adalah bagaimana cara kita membungakan pohon durian, ya, membuahkan pohon durian. Nah, ini menjadi sebuah tantangan karena iklim kita juga tidak selalu sama dan selalu berubah. Ini menjadi sebuah tantangan walaupun sebenarnya pohon durian akan berbuah secara alami ya. Secara alami tanpa perlakuan apapun ya. Ingat, pohon durian adalah pohon hutan yang sudah terbiasa hidup. Dengan cara alami mereka juga akan berbuah tanpa penyerbukan bantuan kita polinasi buatan, juga mereka sudah melakukan polinasi sendiri. Dan tentunya kita tidak akan pernah bisa melakukan polinasi di pohon yang sudah umurnya puluhan tahun karena sudah tidak ideal, sudah tinggi sekali. Dan membungakan pohon durian itu bukan perkara yang sulit. Insya Allah gampang, mudah, dan kita mudah melakukannya. Bahkan tanpa itu pun kita bisa, tanpa perlakuan kita pun udah bisa ya. Cuma dengan perlakuan kita yang terukur, tanaman akan lebih mudah dan serempak dalam satu kebun untuk masuk ke fase generatif.
Tentunya seperti itu. Dengan didahului dengan pemupukan yang baik, kemudian pruning yang tepat, kemudian pemupukan yang tepat, ini akan membuat tanaman siap memasuki fase generatif. Nah, ketika kita udah sukses dalam membuahkan tanaman durian, tentunya kita akan masuk fase kesuksesan yang keempat. Nah, fase ini adalah bagaimana cara membuat durian itu enak. Jadi kita udah tahu lah semuanya bahwa kita sering kecewa karena produk durian yang kita beli, yang kita makan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ini menjadi tugas berat bagi para petani tentunya. Saya katakan ini adalah yang termasuk terberat karena konsistensi ini tidak bisa kita kendalikan ya. Bahkan udah sering kali dari berbagai pengalaman kawan-kawan, sudah dipupuk dengan baik, sudah dirawat dengan baik, sudah diairi dengan baik, tapi nyatanya buahnya nggak enak. Ya, ini. Jadi hal ini juga menjadi di luar kemampuan kita itu ya. Tapi sebenarnya masih kita bisa giring agar tanaman itu yang sudah memiliki genetis enak itu akan kembali ke jalurnya. Ya, syaratnya tanaman itu sehat. Ya, fase pertama sehat, fase pertama berhasil, fase kedua berhasil, fase ketiga berhasil, ya insya Allah nanti fase keempat juga berhasil, karena semuanya sukses. Ya, dengan pohon yang sehat, pemupukan yang bagus, dan kita tergantung alam juga. Ya, kita bisa pelajari semua itulah. Ya, nanti tercipta buah yang enak menjadi sebuah hal yang layak kita perjuangkan. Karena apa? Garansi dari buah durian itu adalah dari pekebun. Ya. Jadi siapa yang merawat kebun, siapa yang memberikan perhatian kepada kebun, itulah kita menitik beratkan kualitas rasa ya. Jadi kita dengan melihat seorang pekebunnya saja kita udah tahu. Kita lihat perawatannya aja kita udah tahu kualitas si buah itu. Nah, ketika ini udah sukses berarti kita tinggal masuk fase sukses yang kelima. Yang terakhir adalah sukses bagaimana cara kita memasarkan produk yang sudah kita hasilkan. Nah, tentunya orang akan bertanya ya, dengan harga durian Musangking, Bawor, dan duri hitam yang jelas di rata-rata ini masuk untuk kalangan menengah ke atas. Karena memang harganya yang sangat tinggi ya. Untuk Musangking mungkin antara 200 sampai 250, mungkin bahkan Jakarta bisa di atas itu. OC juga hampir sama, Bawor juga di bawahnya tidak terpaut jauh. Nah, ketika kita tidak memiliki pasar yang baik atau kita tidak berada di pasar yang tepat, maka kita harus memikirkan bagaimana cara memasarkan produk durian. Ya. Nah, mungkin di Jawa ini akan menjadi hal yang sangat mudah ya. Di Jawa kita tinggal buka IG, buka Facebook, kita udah bisa kirim-kirim ya dengan sarana transportasi, kemudian pembeli di Jawa juga banyak sekali karena Jawa memang salah satu pasar yang sangat prospek ya untuk berjualan, apalagi durian, apalagi Jakarta luar biasa sekali. Nah, ketika kita udah memiliki pasar, kita enjoy ya, kita enjoy aja. Tapi ingat, ketika kita melakukan perkebunan skala besar ya dan luas, tentunya kita harus mengingat kurva piramid ya atau pola piramid. Karena durian itu memiliki pola piramid ketika masa jatuh ya. Jadi awalnya dikit, naik sampai puncak ya. Puncak ini kita akan bingung ketika mau menjual dengan produk yang cukup banyak gitu ya. Nah, kita memerlukan
kaki atau pihak kedua untuk membantu memasarkan produk kita. Nah, ini akan memberikan suasana yang aman ya dalam hal penjualan atau produk kita. Kenapa? Belum tentu kita akan mampu untuk menjual produk yang kita hasilkan. Bisa jadi ada suatu saat kita mengalami masalah dalam penjualan atau pasar yang kita kelola sepi, maka produk masih bisa keluar. Nah, tanpa pihak kedua, ketika pasar kita sepi, maka buah tidak akan bisa keluar. Namun ketika kita punya pihak kedua, maka minimal 50% bisa keluar. Ada yang bantu jualan lah gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang bantu jualan ya kita juga kerepotan gitu loh. Nah, ini menjadi penting ya dalam melakukan penjualan produk yang sudah kita hasilkan. Jadi kelima sukses ini kita harus pegang. Jadi ya mau nggak mau kita harus melewati 5 fase itu. Ya itu baru kita dikatakan sebagai petani durian yang sukses gitu ya. Jadi tanpa itu ya percuma. Misalnya di tengah-tengah ya penanaman berhasil, perawatan berhasil, kemudian di fase pembuahan itu juga kalau nggak berhasil berarti tidak akan berhasil di fase keempat atau kelima. Jadi memang harus berurutan dan ini harus sukses semua ya. Kita harus sukses semua di 5 fase ini. Jadi nggak bisa fase pertama itu pasti, kedua harus sukses, ketiga harus sukses, keempat harus sukses, kelima ya harus sukses juga gitu ya. Jadi ya seperti itulah kira-kira dalam berkebun durian ya. Kita nggak bisa ya intinya kita bertani juga harus sering silaturahmi, banyak teman, banyak jaringan, banyak sharing sama teman-teman ya. Nggak bisa kita apa ya terkurung dalam sebuah pola pikir kita. Jadi kita harus membuka ya, open mind ya. Kita harus terbuka, kita harus menerima banyak sumber apa aja lah, sumber ilmu, sumber uang mungkin ya. Artinya apa? Kita memang harus terbuka ya. Kita harus terbuka, kita harus membuka diri. Nah, jadi semuanya perlu jaringan, semuanya perlu koneksi. Kalau teman kita di Malaysia bilang tuh kita harus berkongsi ya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, kita harus banyak kongsi sama teman-teman. Kemudian banyak sharing, banyak berbagi. Ini hal-hal yang sangat penting ya dalam menentukan 5 sukses tadi ya. Itulah uniknya berkebun durian ya. Kalau kita sudah melewati 5 fase itu, kita udah enak. Itu namanya pekebun yang sukses ya. Karena sudah melewati 5 fase kesuksesan tadi. Dan ini tentunya saling terkait dari kelima itu, dan kita tidak bisa melompati atau skip dari fase yang pertama sampai ke terakhir gitu ya. Ya, itulah kira-kira bagaimana 5 sukses berkebun durian yang kita harus fokuskan ya. Jadi itu 5 sukses yang harus kita capai dalam berkebun durian agar kita bisa dikatakan sebagai petani durian yang sukses gitu ya. Jika 5 sukses tadi tidak terpenuhi salah satu pun, tidak bisa dikatakan sebagai petani durian yang sukses. Oke. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi hijau.